Halo Mas Bro, berjumpa lagi bersama aku. Kali ini aku bakal kasih tahu cara manasi mobil yang benar dan aman agar mesin mobil kalian tetap halus. Ini bagi pemula atau bagi ibu-ibu atau bapak-bapak, ya semuanya yang punya mobil. Dan sekarang saya berada di mobil Honda Jazz ini yang jenisnya manual seperti ini. Dan kalau kalian mempunyai mobil manual berarti sama Mas Bro ya. Dan ini sudah injeksi Mas Bro. Kali ini aku bakal kasih tahu caranya yang benar. Yang pertama Mas Bro, ketika kalian mau starter mobil ini, jangan menginjak pedal gas Mas Bro ya, kalau mobil kalian injeksi. Karena ketika kalian sudah mengunci kontak on, itu sudah ada sensor-sensor atau elektrikal yang ada di mobil ini yang sudah men-setting kalau gasnya sudah naik atau apapun itu, dia sudah tertata. Jadi ketika kalian kontak on tanpa digas, dia pasti bunyi atau menyala sendiri Mas Bro, tanpa diinjak pedal gas kalau mobilnya sudah injeksi. Jadi kita langsung praktekkan Mas Bro ya. Kita masukkan kuncinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan ada suara gitu. Itu namanya elektrikalnya sudah bekerja dengan baik. Karena support dari listrik aki mobil kalian. Nah, sebelum kalian starter, kalau mobil kalian manual, pastikan transmisinya harus kondisi netral. Ciri-ciri netral, kalau kita geser ke kanan, kembali ke tengah dengan otomatis, ke kiri, kembali juga ke tengah otomatis. Dan pastikan handrem harus kondisi terpasang. Ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau terjadi mobil dengan maju sendiri atau mundur sendiri. Ini tergantung dari parkir mobil kalian, apakah sedang menanjak atau sedang menurun. Itu Mas Bro ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian lihat kaki saya ini lepas atau jauh dari pedal gas, baru kita tes starter Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika sudah menyala, artinya kalian sudah berhasil cara starter mobil dengan benar. Oke? Nah, Mas Bro, setelah menyala seperti ini, kemudian yang kedua, berapa lama durasi manasin mesin mobil? Nah, kali ini aku pecah menjadi 3. Kalau yang pertama itu kita lihat dari RPM Mas Bro. Yang RPM ini kalau baru menyala itu di atas angka 1 atau 1000. Nah, kalau mesin ini sudah agak panas, dia pasti akan turun ke angka 900 atau 800. Bisa kalian lihat seperti ini. Nah, ini kalau mobil kalian tidak ada temperatur suhunya. Nah, kalau ada temperatur suhunya yang seperti jarum, itu kalau sudah di angka di tengah-tengah, itu artinya mesin kalian sudah panas Mas Bro. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Mas Bro, ada juga indikator yang agak canggih lagi, temperatur suhu. Nah, kalau saya matikan seperti ini, coba kita nyalakan. Nah, temperatur suhu ini yang warna biru Mas Bro ya. Saya matikan dulu. Nah, warna biru atau yang C itu. Nah, itu kalau mesinnya sudah menyala, kemudian kalian panasi, dan ketika mesin menyala itu tiba-tiba sudah masih menyala, itu artinya belum panas mesin kalian. Kalau sudah mati, itu artinya mesin kalian sudah panas gitu. Nah, kalau sudah mati artinya mobil sudah siap laju untuk berjalan. Jadi ada 3 Mas Bro ya. Dari RPM di bawah 1000, kemudian ada jarum temperatur suhu yang sudah di angka di tengah-tengah, kemudian indikator temperatur suhu yang warna biru itu tadi. Ada 3. Mana yang ada di mobil kalian. Nah, kalau sudah sesuai apa yang sudah saya sampaikan, artinya mobil siap jalan. Atau kalau cuma dipanasi, artinya mesin sudah panas dan mobil bisa dimatikan kembali. Nah, di sisi lain, aki kalian juga sudah penuh baterainya atau listriknya, karena dapat suplai listrik dari alternator mobil kalian. Jadi seperti itu Mas Bro. Kalau kita mengingat waktu, durasi, ini sebenarnya tergantung dari lokasi kalian Mas Bro ya. Kalau lokasi kalian itu berada di daerah pegunungan, otomatis kan suhunya dingin. Jadi itu agak lama. Nah, kalau posisi mobil kalian itu berada di suhu yang panas, itu biasanya
sebentar saja. Ini tergantung dari situasi lokasi kalian Mas Bro ya. Cuman kebanyakan banyak yang komen kurang lebih 5-10 menit itu sudah cukup Mas Bro ya. Jangan lama-lama, karena kalau lama-lama itu bakal boros bahan bakar mobil kalian. Jadi seperti itu, patokannya berada di situ. Dan kalau patokan waktu antara 5-10 menit gitu Mas Bro ya. Kalian silahkan pilih mana yang sesuai dengan mobil kalian yang sedang kalian miliki. Oke. Kemudian yang ketiga Mas Bro ya, ini aku sangat peduli dengan kalian ya. Jangan manasi mobil di ruangan tertutup ya. Pasti tahu kan kenapa alasannya? Betul sekali. Ini alasannya demi kesehatan kalian Mas Bro ya. Kalau kalian punya mobil di ruangan tertutup dan kalian ingin manasi mobil, pastikan semua ruangan itu, entah itu ventilasi udara dari jendela atau pintu, harus terbuka Mas Bro. Karena kalau kalian kondisi manasi mobil, otomatis knalpot mengeluarkan asap dari mesin itu sendiri. Karena durasi waktunya 5-10 menit, nah gas itu sangat berbahaya jika kalian hirup. Saran aku, jangan manasi mobil di ruangan tertutup. Dan pesan aku, pastikan kalau manasi mobil di ruangan terbuka, yang ventilasinya itu ada perputaran dari udara luar dan udara dalam. Karena ini bisa berbahaya pada kesehatan kalian. Ya kelihatannya sepele, tapi ini harus kalian hindari Mas Bro. Demi kesehatan kalian. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Oke Mas Bro, ini sepele Mas Bro ya, tapi ini sangat penting untuk kalian. Kemudian yang keempat, pastikan kalau mobil kalian manual, handbrake atau kalau di sini bahasanya handrem Mas Bro ya, harus kondisi terpasang. Handbrake kayak gini Mas Bro ya. Nah ini sangat berfungsi sekali kalau kalian sedang parkir gitu Mas Bro. Karena yang namanya musibah kan nggak tahu, yang namanya parkiran kita juga nggak tahu. Kalau parkirannya posisi turun, kalau handbrake terpasang, jadi mobilnya nggak bakal turun sendirinya. Karena di saat mesin hidup pasti mengeluarkan getaran Mas Bro. Nah getaran itu akan berdampak pada roda mobil kalian. Nah untungnya kalau handrem ini terpasang atau sudah dipasang, mobil nggak bakal maju atau nggak bakal mundur. Entah itu landasannya menurun atau menanjak. Karena fungsi handrem ini untuk mengerem roda mobil kalian. Dan pastinya kalau mobil kalian manual, harus dan wajib persneleng atau transmisi harus kondisi netral kalau manual. Kalau mobil kalian matic, pastikan transmisi harus kondisi parkir atau P. Karena ini untuk keselamatan kalian dan mobil kalian, supaya tidak terjadi kecelakaan kecil pada kalian. Ya kecil juga, besar juga bisa kalau ada kelalaian dari kalian sendiri. Pastikan kedua ini harus netral atau P, harus handrem atau handbrake terpasang Mas Bro. Karena ini menyangkut keamanan kalian gitu. Dan Mas Bro ada tambahan lagi, kalau kalian sedang parkir mobil, pastikan gigi juga harus netral masuk. Jangan sampai masuk ke gigi 1 atau gigi 2 yang digunakan untuk handrem kedua setelah ini. Karena ini Mas Bro, terjadi kelalaian, takutnya seperti itu. Kalau semisal kalian tergesa-gesa ke kantor atau bekerja, tiba-tiba kalian masuk mobil dan tanpa melihat atau mengecek, kalau tanpa sadar ini masuk ke gigi 1 dan tiba-tiba kalian starter, ya otomatis mobil kalian pasti loncat seperti kodok, jeblung gitu. Nah ya kalau depannya kosong, kalau di depan itu ada tembok, kalau di depan itu ada anak kecil, yang membahayakan kalian dan diri kalian. Atau maksudnya membahayakan yang lain gitu Mas Bro ya. Pastikan kalau parkir harus kondisi netral atau mobil matic harus kondisi P. Karena takutnya nanti ada shock mendadak atau kelalaian mendadak atau kelalaian yang tidak disengaja. Karena kalian lupa kalau ini sedang masuk. Untuk cari amannya itu harus kondisi netral. Untuk pemula ini yang harus kalian perhatikan. Untuk kalian yang baru bisa menggunakan mobil gitu Mas Bro. Nah kalau semua itu sudah kalian lakukan dari keempat itu, dan durasinya itu sudah di angka 5 menit sampai 10 menit, atau temperatur sudah mati di sini yang warna biru, dan temperatur jarum sudah di tengah kalau mobil kalian seperti itu indikatornya, atau temperatur RPM-nya sudah di angka di bawah 1000,
itu mobil kalian sudah bisa digunakan untuk jalan setelah dipanasi. Fungsinya manasi itu banyak banget dan itu sangat bagus banget untuk mobil kalian Mas Bro. Yang pertama untuk menghindari aki kalian itu tidak mudah cepat tekor. Kemudian yang kedua, mesin kalian terlumasi oleh oli. Kemudian yang ketiga, terhindar dari hama tikus. Nah, kebanyakan kalau mobil nganggur, itu menjadi sarang tikus Mas Bro mesinnya. Dampaknya apa? Tikus memakan kabel-kabel kalian, tikus bakal mengeluarkan kotoran di mesin kalian, akan berdampak bau. Kemudian banyak banget gitu Mas Bro. Nanti takutnya berdampak pada mesin mobil kalian. Jadi untuk manasi mobil sebaiknya seminggu sekali, atau kalian ingin rengket lagi 3 hari sekali juga boleh. Bahkan dipakai setiap hari itu juga boleh untuk kegiatan Mas Bro. Karena itu memang mobilitas untuk kalian semua. Perawatannya seperti itu. Dan kalau mobilitasnya sangat padat, pastikan cek secara berkala mesinnya dan jangan sampai telat olinya Mas Bro. Jadi seperti itu. Oke Mas Bro, cukup sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi kalian yang merasa diuntungkan atau merasa informasi ini positif, silakan komen. Dan kalau memang ada kekeliruan, silakan tambahkan isi komentar yang ada di video ini. Atau di kolom komentar lah Mas Bro. Karena ini sifatnya sharing. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam strom dan salam otomotif.